Hasil pilkada telah keluar, Partai KMT menang di 15 dari 22 kota dan kabupaten. Sedangkan Partai DPP yang semula unggul di 13 wilayah kini berkurang menjadi 6. Presiden Tsai Ing-wen mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai ketua Partai DPP. Dari 6 kota, Ke Wen-je unggul di Taipei, Hou You-yi di New Taipei City, Zheng Wen-chan di Taoyuan, Lu Xiuyuan di Taichung, Huang Wei-zhe di Tainan, dan Han Kuo-yu di Kaohsiung. Proses perhitungan suara di Taipei berlangsung hingga tanggal 25 pukul 3 malam. Ke Wen-je unggul dengan total 580.820 suara dan berhasil meneruskan jabatan. Abei, 回来了。而且明天还是一如往常继续工作。 Kandidat Partai KMT Ting Shou-chong kalah dengan selisih 3.254 suara. Dirinya menghampiri pengadilan distrik Taipei untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang surat suara dan tuntutan ketidaksahan pilkada. Proses pilkada yang cukup sengit di Kaohsiung akhirnya diungguli oleh Partai KMT. Kaohsiung市民愿意给一个刚到高雄1年2个月的韩国瑜一个机会做起定，这是多么大胆的一个决定。 Han Kuo-yu dari Partai KMT berhasil mengalahkan Chen Qimai dengan total 892.545 suara dan mengakhiri masa kepemimpinan 20 tahun Partai DPP di Kaohsiung. Tersendatnya prosedur di TPS sempat mengancam kelancaran pilkada yang digelar bersamaan dengan referendum. Pemungutan suara berakhir tanggal 24 pukul 4 sore, namun TPS masih dipenuhi oleh warga. Sambil menunggu giliran, mereka menonton proses perhitungan suara lewat internet yang dinilai memengaruhi suasana pemilihan. Antri selama 2 jam juga membuat warga mengeluh. Kelancaran pilkada kali ini terhambat karena jumlah referendum yang mencapai 10 kasus. Banyak TPS yang masih dipenuhi warga walau proses pemberian suara telah berakhir pukul 4. TPS Taipei bahkan baru rampung pada pukul 7 malam. 还在排队，可是已经在开票了，这样子就会影响我们，而且很多人是习惯挖大饼。 Menanggapi keluhan warga, pakar merasa keterbatasan kotak suara adalah faktor utama penghambat pilkada kali ini. Di masa mendatang, KPP disarankan untuk menambah jumlah kotak suara saat pilkada disertai dengan referendum. Referendum pertama dilaksanakan tanggal 24 setelah UU referendum direvisi. Dari 10 butir referendum dalam pilkada kali ini, ada 7 yang berhasil lolos. Ini adalah pertama kalinya di mana ada referendum yang lolos. 3 butir yang diusulkan Partai KMT yang berhasil lolos meliputi anti polusi udara, anti pembangkit listrik Senau, dan anti impor produk pangan yang terkontaminasi radiasi. Dari 5 butir yang diusulkan oleh Serikat Masyarakat, ada 3 butir terkait pernikahan lawan jenis yang lolos, dan 2 butir terkait pernikahan sesama jenis yang tidak lolos. Referendum nomor 13 mengenai penggunaan nama Taiwan dalam partisipasi Olimpiade Tokyo juga tidak lolos. Referendum nomor 16 tentang pemberhentian pembangkit listrik tenaga nuklir juga lolos. 3 butir yang diajukan organisasi Taiwan Family yang berhasil lolos meliputi pernikahan lawan jenis, larangan penerapan pendidikan homoseksual sebelum jenjang SMA, dan emansipasi kaum LGBT. Sedangkan butir pengesahan pernikahan sesama jenis tidak lolos. Yuan Eksekutif menjelaskan RUU untuk menjamin pernikahan sesama jenis harus diajukan dalam waktu 3 bulan.